Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, kita masuk di episode 1101. Oke, mari Pak Yoda, kita mulai. Iya Pak, saya bacakan yang pertama dari seorang wanita usia 16 tahun, pelajar tinggal di DKI Jakarta, Jemaat Jemaat GSKI. GSKI. Shalom Opa Eras, saya ingin bertanya, bagaimana ya caranya supaya kita bisa tidak memikirkan dan tenggelam dalam kesedihan? Baru-baru ini saya baru saja ditinggalkan oleh sahabat saya, dan hal ini sangat menyakitkan bagi saya. Saya sedih sekali, tapi hidup kan harus tetap berjalan. Bagaimana ya supaya saya bisa kembali seperti semula dan tidak lagi sedih, serta merelakan sahabat saya yang pergi. Terima kasih banyak Opa Eras. Semoga Opa Eras sehat-sehat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita Ini semua. sahabat atau pacar ya kira-kira? Di sini tulisnya sahabat sih Pak. Ya, Ya, mungkin mungkin. sahabat dekat. Iya, Ya, sahabat dekat. Oke. Yang pertama, kamu harus ingat umurmu baru 16 tahun dan masa depanmu tergantung apa yang kamu lakukan hari ini. Berpikirlah logik, nak. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengembangkan potensimu, kamu tidak akan menjadi orang yang berguna bagi Tuhan yang pertama, juga bagi orang tua. Kamu akan gagal menjadi manusia. Kamu harus jadi orang yang punya kemampuan, kecakapan, skill. Kau bisa berguna bagi Tuhan, bagi orang tuamu. Ingat itu. Yang kedua, kamu harus ingat bahwa orang sahabatmu itu tidak taruh saham apa-apa sama kamu. Yang taruh saham kamu itu Tuhan melalui orang tuamu. Jadi kalau kamu tenggelam dalam kesedihan sampai kamu tidak bisa belajar misalnya, tidak bisa mengembangkan bakat, itu konyol, nak. Dia bukan siapa-siapa. Mau bagaimanapun dia bukan siapa-siapa. Orang tuamu yang siapa-siapa. Kamu harus ingat itu. Yang ketiga, kalau dia bersama dengan kamu, masih bersama, apa sih faedahnya? Seberapa benefitmu gitu loh. Ya, kamu hanya senang saja mungkin. Apakah ada sesuatu yang bisa membuat kamu punya benefit untuk hari tuamu atau hari esokmu? Pikirkan itu. Dan yang terakhir, tujuan hidupmu harus Tuhan. Kamu ingat Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, anaknya loh. Suruh mempersembahkan, dia persembahkan. Supaya hatinya tidak terikat ke anak. Hatimu tidak boleh terikat dengan sahabatmu itu sampai dia jadi berhala. Nah, sekarang cari Tuhan sungguh-sungguh. Maksimalkan potensi tadi, saya udah ngomong ya. Kamu lalu sekarang cari Tuhan ya. Ikut Omeras, ikut home. Nanti diberi link untuk home. Kamu bisa belajar mencari Tuhan, punya sahabat. Cari sahabat lain, masih banyak. Tetapi sebaiknya atau seharusnya kamu belum pacaran dulu ya. Kamu masih umur 16 tahun. Oke. Berikutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, menikah memiliki satu orang anak, tinggal di Banten, Jemaat GSKI. Shalom Pak Eras dan tim Abang. Terima kasih telah pernah mendoakan saya dan anak saya di Mall Arta Gading. Ketika itu anak saya mengirimkan pertanyaan di Abam karena dia takut mati dan belum penyerahan anak sampai usianya 13 tahun. Dalam kurung karena kami dilarang ke gereja. Saat itu staf Bapak menghubungi kami dan Bapak langsung mendoakan kami. Dan ketika Bapak menanyakan di mana suami, saya bilang, saya salah menikah Pak, suami saya tidak ikut. Tapi saya kaget waktu Bapak bilang, tidak, kamu tidak salah menikah. Entah itu karena Bapak mau menguatkan saya, tapi perkataan Bapak ini membuat saya semakin sungguh-sungguh dan fokus ke Tuhan saja, bukan ke masalahnya. Kalau saya tidak ditemani khotbah-khotbah dan lagu Bapak yang menjebak saya, menjebak dalam kekudusan Pak ya, saya mungkin sudah bunuh diri karena tak sanggup menjalani betapa beratnya pergumulan saya. Nah, ini kesaksian yang bisa membahagiakan kita ya. Oke. Tapi 15 tahun berlalu saya tetap kuat dan hadiah terindahnya adalah renungan doa pagi yang berjudul Diremukan untuk Dibentuk dan Daily Enlightenment 8 Juni 2024 dengan judul Tidak Ada Dusta. Saya sangat sarankan pecinta Abam untuk mendengarkannya, bagus sekali. Yang ingin saya sampaikan ke seluruh pendengar Abam adalah tidak serta-merta persoalan kita akan lenyap atau terselesaikan. Contohnya saya, 15 tahun seakan tidak ada titik terang. Padahal suami sudah berulang kali dihajar dengan sakit yang cukup parah, namun tidak lantas membuatnya untuk bertobat, malah seakan merasa semakin sakti. Padahal kalau Tuhan mau gampang saja untuk menyelesaikannya.
Namun intinya bukan soal masalahnya, tapi semua air mata dan pergumulan itu menghasilkan kemurnian, kesucian, kecintaan yang tidak tergantikan kepada Allah. Sehingga ketika menyanyikan lagu Engkaulah hartaku, kemuliaanku, itu benar-benar hati yang pecah, jujur dan tulus, sehingga tidak ada yang berharga di dunia ini, hanya Tuhan. Jangan menyerah, tetap melekat kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil pulang. Turuti dan dengarkan semua nasihat Pak Eras. Bersama Yesus semua bisa dilalui Bapakku. Jangan sedih ya kalau kadang dalam pelayanan Bapak melihat ada yang belum bertobat walaupun Bapak sudah berkhotbah dengan tuntunan Tuhan. Bapak sudah memberikan yang terbaik, Pak. Doa saya Bapak senantiasa dalam hadirat Tuhan agar sampai akhir Bapak berkemenangan dan memperoleh mahkota dari Bapa di sorga. Kiranya komunitas doa pagi dan Abam adalah komunitas orang-orang kudus yang akan mempercepat kedatangan Tuhan. Maranatha, I love all my family in Christ. Waduh. Kamu kalau tidak salah, kalau kamu tidak menikah dengan pria ini, kamu terhilang. Jadi Tuhan membuat kamu istimewa. Kamu istimewa. Saya lupa muka kamu ini, tapi kalau teropongan saya ini kamu orangnya polos. Polos, tidak neko-neko, ya tidak macem-macem, polos. Ya, kadang-kadang juga ragu-ragu ambil keputusan. Ya. Kamu disayang Tuhan. Entah siapa yang mendoakan kamu, mungkin orang tua kamu, sampai kamu ditopang Tuhan sedemikian rupa dan membawa kamu sampai kepada keadaan ini. Kamu mendapat proteksi Tuhan luar biasa loh. Tetap ikut Tuhan bersama dengan saya, kita sama-sama ke langit baru, bumi baru bersama. Ya, we love you. Kau masih punya kami, kau masih punya saya, ya, yang menjadi orang tua rohanimu, dan kamu akan bersama dengan saya dan kami ini ke langit baru, bumi baru. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari seorang wanita, usia 55 tahun, menikah memiliki 2 orang anak, tinggal di DKI Jakarta, jemaat Kristen karismatik. Pak, saya bingung, anak saya sudah 28 tahun, suka marah-marah, kadang hanya masalah sepele saja dan saya itu agak gaptek. Saya pernah bertanya sama anak saya, apa gambar di handphone mama kamu hapus? Karena gambarnya hilang, hanya ada gambar foto dia dengan calonnya. Saat dia foto prewedding waktu itu, yang karena memang saya bilang ingin lihat, Pak. Namanya ibu kadang suka lihat foto prewedding, kok tiba-tiba jadi hilang semua. Saya tanya apa dihapus, karena dia suka pinjam-pinjam dan buka-buka handphone saya. Saya juga tidak masalah jika dia membuka handphone saya, kalau handphone dia kunci, Pak. Saat saya lewat, dia lagi chat sama pacarnya dan handphonenya langsung ditutup. Waktu awal dia berpacaran, saya kurang srek, karena di chat gaya pacarannya bilang, kapan kita pacaran lagi? Saya mikir konteks pacaran yang dia pikir itu apa. Dan hanya gara-gara saya agak curiga, saya tanya, kamu hapus ya? Anak saya langsung bentak-bentak saya, gebrak-gebrak meja, saya dikatain perkataan kasar dan lain-lain. Oke. Ya. Saya merasa seperti bukan seorang ibu, Pak. Bukan sekali 2 kali, sering kalau marah dia bentak-bentak. Kadang dia kalau ajak makan, dia yang bayar. Dan kalau dia bilang sesuatu, kadang saya kurang dengar karena sedang fokus pada hal lain. Akhirnya saat sedang di restoran tersebut, saya diomelin. Saya kadang malu, Pak. Saya tidak pernah nolak karena kalau tidak mau dia akan marah dan kadang bentak-bentak. Dari awal saya kurang suka dengan calonnya karena bukan Kristen. Prinsip saya waktu itu sama-sama menyembah Yesus jadi tidak masalah. Tapi kok pacarnya ini gaya pacarannya kurang etis di rumah saya. Saya sudah tegur dan minta maaf. Tapi saya sudah tidak percaya lagi karena saya sebagai orang tua merasa dibohongi dan anak saya jadi kasar banget dengan saya. Mereka mau menikah 2 bulan lagi. Saya sedih, Pak. Kalau saya ingat bentakannya, rasanya tidak bisa mau tidak datang. Rasanya nggak mau datang. Oh, rasanya tidak mau datang, tapi saya orang tuanya. Gimana ya, Pak? Kalau memarahi saya, gebrak-gebrak meja dan kata-kata tidak sopan keluar semua. Mohon solusinya, Pak, saya harus datang atau tidak dalam pernikahan itu, Pak, ya. Saya mohon bantu solusi secepatnya ya, Pak, karena saya bingung, saya seperti tidak mau hadir, hati saya sakit. Pasangannya pendiam, tapi kalau bicara kurang enak juga. Orang tuanya yang cowok fanatik di beda agama itu, meskipun sama-sama menyembah Yesus. Dari awal sudah bermasalah, tapi anak nekat mau menikah. Saya harus bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Sama-sama menyembah Yesus mungkin beda denominasi kali. Mungkin Katolik, ya Protestan, atau Pentakosta dengan Protestan gitu ya. Iya. Oke? Iya, dia karismatik soalnya, Pak. Iya, mungkin dia Protestan atau dia Katolik. Iya.
Saya kalau baca begini terus terang marah. Ya. Marah. Ini akan segera diberi jawaban secara langsung. Tapi sekarang secara terbuka saya beritahu yang pertama, ibu jangan banyak bicara lagi. Anak ini sudah kurang ajar dan ibu seringkali mengalah. Dan mengalah ibu itu sudah keterlaluan sampai merusak dia. Ibu tidak menunjukkan kewibawaan orang tua. Ibu jangan takut kehilangan dia. Ya, ibu jangan takut kehilangan dia. Ibu harus berani kehilangan dia. Jadi kalau sekali waktu diajak makan, katakan aku tidak mau makan sama kamu kalau kamu ngomelin saya depan umum. Oke? Iya. 2, kalau ini ngomong goblok, tolol, begitu ya? Iya. Goblok apa tadi itu ya? Iya. Kau bilang kamu nggak pantas bicara ini pada orang tua. Mulai hari ini saya nggak akan banyak bicara kalau nggak penting. Seandainya dia mendiamkan ibu, ibu juga diamkan. Udah, nggak apa-apa. Ibu harus menunjukkan kewibawaan ibu. Kalau dia ngomong kasar, ibu bilang, kau bicara apa sama orang tua? Ibu harus berani marah. Karena ibu tidak berani marah, ibu justru merusak dia. Oke? Iya. Lalu ibu harus datang ke pesta perkawinannya. Setelah itu lupakan. Dia tidak akan lama menikah dengan pria macam ini. Dan pria ini tidak akan betah hidup lama dengan wanita macam anak ibu. Bisa tidak lama nikahnya. Iya. Kalau dia kembali ke ibu, ibu harus menunjukkan bahwa ibu itu orang tuanya dia. Ibu bukan adiknya. Saya marah terhadap anak ini, tapi saya juga marah sama ibu. Ibu tidak boleh mengalah sama anak. Dan yang terakhir, ibu telah salah asuh. Tidak mungkin anak ini rusak dalam 1 hari. Ibu tidak memberikan pengaruh rohani yang baik untuk anak. Tapi sudah terjadi. Sekarang ibu persiapan saja ke langit baru, bumi baru bersama dengan saya. Doa tiap pagi jam 5 WIB, doa puasa, dengarkan firman. Udah, lupakan Bu. Ya, ibu datang sendiri, pulang sendiri. Ibu sudah membesarkan anak, ibu sekarang ibu sudah selesai tugasnya. Apalagi kalau dia sudah menikah. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, teruskan. Semua saya kasih tahu lagi ya. Maaf Bu, ibu harus siap melihat anak itu tidak akan diberkati Tuhan. Kecuali dia bertobat. Dan ibu harus berjuang untuk bertobatannya. Ya. Berikutnya dari seorang wanita usia 71 tahun, hidup sendiri tinggal di DKI Jakarta. Pak Eras, saya sangat berterima kasih sekali diberi kesempatan boleh ikut join dalam komunitas ABAM. Bersama ABAM, pelan-pelan saya dapat melepaskan kesedihan dan mulai bangkit, berusaha tersenyum dengan raut muka sukacita, berpakaian lebih baik seakan tidak terjadi kekerasan di hidup saya. Di tempat tinggal saya sendiri, saya lari dari suami karena KDRT, suami tinggal di tempat lain. Dalam pelarian saya numpang di tempat teman, berpindah tempat dan sekarang saya di rusun dari hasil tanah warisan orang tua yang sudah terjual. Masih ada sisa tanah 3 hektar dari orang tua yang terus saya tawarkan namun belum dapat pembeli. Saya akan sumbangkan sebagian dan sebagiannya lagi untuk beli rumah tinggal sekaligus usaha menyambung hidup dan siap melayani Tuhan. Saya diminta jaga 2 cucu untuk sementara waktu. Anak saya 1 laki 42 tahun dan istrinya kerja di luar negeri. Baru 1 bulan ini Pak, istrinya kerja di luar negeri. Saya juga dilarang ke gereja lain selain Katolik atas perintah bapaknya. Tapi saya tidak ikut ke Katolik dan ikuti ibadah gereja Pak Eras secara diam-diam di handphone. Dalam kurung suara dikecilkan di ruang belakang. Ya. Saya bingung mau lari kemana lagi sampai saya sakit Pak. Sekarang sudah sembuh. Kalau doa pagi dan puasa saya tidak pernah absen. Saya bisa bebas nyanyi kalau saya pulang ke tempat tinggal saya. Terima kasih Pak Eras. Ini menyebutkan juga salah seorang konselor kami ya, yang menguatkan saya untuk saya bisa bertekun walau harus sembunyi. Tapi Tuhan tahu ketulusan hati saya. Saya sangat rindukan bisa doa dengan nyaman. Saya sangat berharap bisa pindah dari rusun dengan kondisi tetangga yang mengira saya banyak uang. Mereka selalu mencuri dan bisa menjarah barang kosmetik dan alat salon saya. Tempat rusun saya tinggal ini saya tawarkan sejumlah sekian, belum ada yang beli. Sudah saya renovasi habis. Saya pasrah dan serahkan sama Tuhan untuk menuntun hidup saya. Banyak pelajaran yang saya dapat dari pembelajaran yang saya ikut dari Pak Eras, yaitu membimbing dan mengarahkan di kebenaran ini. Elohim Yahweh dan Yesus Kristus menyertai dan memberkati anak cucu Pak Eras sekeluarga. Kasih sayang saya ke Pak Eras sekeluarga.
Ini rumah susunnya di mana ya dia? Dia tinggalnya di DKI Jakarta, tapi di bilangan ini, Pak. Rumah susunnya di mana? Ini ada di tanda air merah itu, Pak. Ya, di atas ini. Ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ibu tenang saja. Ibu akan didampingi oleh konselor kami, ya. Ibu akan didampingi terus oleh konselor kami. Ibu tidak sendiri. Nggak usah kumpul lagi dengan suami yang KDRT itu. Tapi kalau sampai dia KDRT, ibu hubungi kami. Apa yang bisa kami bantu? Lalu kalau ibu bisa hidup sendiri, itu bagus. Tetapi harus ditemani. Apakah pembantu, apakah siapa. Karena ibu sudah usia 71 tahun. Tapi kalau ibu memang nyaman dengan anak cucu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak nyaman juga, kan dia tidak nyaman. Iya. Ya kan, dia lebih senang sendiri. Ya lebih baik Anda tinggal di panti jompo yang baik. Uang ibu yang sisa bisa dipakai untuk apa? Membayar panti jompo ya. Yang begini-begini loh yang membuat kita prihatin sekali. Tapi gini aja, ibu kami akan dampingi terus, kan ada mentor. Ya. Saya nggak perlu banyak nasihat lah, kan kasusnya ini rumit ya. Tapi ya mentor kami akan mendampingi ibu terus ya. Kami sayang ibu ya, oke. Terus kan? Ya. Berikutnya dari seorang pria menikah, punya satu anak, tinggal di Jawa Timur. Ya ini ada kasus-kasus yang tidak perlu kita baca, tapi kita tidak lanjuti ya. Bapak ini kasihan ya. Ya. Tapi ada pertanyaan yang terakhir. Ya, saya bacakan, Pak. Ya. Ini pertanyaannya, pernah suatu ketika pas lagi ibadah, tiba-tiba ada gempa besar di tengah-tengah ibadah. Jemaat ada yang lari keluar dan ada yang masih bertahan di dalam. Pertanyaan saya, kalau kejadian seperti itu, apa harus keluar atau tetap di dalam gereja? Terima kasih, Pak. Semoga Bapak dan seluruh tim Abam sehat selalu. Kita pernah mengalami itu di sini. Saya lagi khotbah, ya kan? Iya. Oh, lebih. Berapa tahun yang lalu? Lebih. Sebelum COVID. 4-5 tahun yang lalu. Iya, sebelum COVID. Jadi saya lagi khotbah, di tengah khotbah itu goyang. Iya. Saya tidak bergerak. Artinya saya masih ada di dalam gedung, masih di platform mimbar. Saya bilang, saudara keluar ya. Saya yang suruh keluar. Jangan lari, tenang, tenang. Saya masih ada di situ. Saya tidak lari. Ternyata kejadian itu membuat seseorang mulai menemukan Tuhan di gereja ini. Mungkin banyak Pak yang bersaksi secara Gitu ya? lantang satu orang. Iya, yang bersaksi yang ragu-ragu ini pendeta benar atau tidak. Iya, iya. Lalu melihat kejadian itu dia bilang ini pendeta benar, saya mau ke gereja ini saja. Iya. Jadi tengah goyangan itu saya tetap di tempat, saya melepaskan jemaat sampai jemaat habis baru saya keluar. Buat saya itu hal biasa. Kenapa? Saya kepala asrama. Saya bisa lindungi anak-anak dulu. Misalnya kalau ada acara-acara di Gelora Senayan ya, Gelora Gor ya, saya akan lindungi mereka. Saya datangi sampai kegiatan, biasanya mahasiswa kan bantu ini bantu itu ya, sampai semua pulang. Saya masih sisir terus. Sampai hampir tengah malam saya sisir, sampai nggak ada anak yang sisa, saya baru pulang. Juga pada waktu kejadian tahun 1998, kekacauan itu loh, mahasiswa demo-demo. Mahasiswa kami ikut demo. Ikut demo ke DPR, kantor MPR atau mana. Saya suruh pulang, saya jemput mereka. Saya jemput sendiri. Di tengah keributan itu, saya suruh balik. Dah, kamu mesti balik. Nah, saya sudah biasa jadi kepala asrama begitu. Belum lagi kalau ada misalnya bau kabel, ya saya tetap harus ada di tempat. Bukan mosok. Kalau gempa saya di lantai 4 itu lebih kenceng. Saya teriak-teriak supaya semua turun. Ya, bukan sok, tapi saya biasa. Itu bukan hal yang luar biasa. Tapi puji Tuhan waktu kejadian ini jadi orang. Jadi orang mau membuktikan pendeta ini benar tidak. Dia nyobain ke sini. Pas gempa. Aduh. Apakah Tuhan membuat dia ke gereja ini lewat gempa itu? Istimewa sekali dia. Aduh.
kepala asrama biasa dilatih untuk melindungi mahasiswa. Ya. Dan itu biasa. Saya jadi ingat Daud ya. Daud setia melindungi domba-domba, maka Tuhan percayai dia melindungi masyarakat. Ya. Makanya kalau ada pria-pria nggak bisa melindungi anak-anaknya, ya, bagaimana dia bisa menjadi pelayan Tuhan? Itu perhatikan tuh, ingat, ya, para hamba Tuhan, kalau engkau tidak setia kepada istri anak-anakmu, bagaimana kau bisa lindungi jemaat yang kau layani? Oke, teruskan. Baik, pertanyaan berikutnya dari seorang wanita usia 21 tahun, belum menikah, tinggal di Sumatera Utara, jemaat GSKI. Ini pernah bertanya sebelumnya, Pak. Penanya ini pernah ditipu oleh sepupunya perihal online dating, dan Bapak menyarankan untuk tidak berhubungan lagi dengan sepupunya Iya, tersebut. jahat Ya. ini sepupunya. Ya. Terus, Ini saya ingin cerita. ini dibaca semua, Pak? Atau Oh, ya, ini ya, ini panjang teksnya banget ya panjang. soal. Tapi ini yang penting begini. Pertanyaan mengenai tantenya ya. Iya, Tantenya sudah ditolong, sudah diurus, tapi Iya. kok nggak pernah jadi bener ya. Iya. Pokoknya tantenya ini nggak bener lah ya. Terus, Iya. betul ya gitu ya. iya. Tuh. Iya, betul, Pak. Oke. Memang agak panjang. Langsung ke pertanyaan Ya, saya. oke. Pertanyaan saya, Om, apakah memang benar ada manusia yang Tuhan ciptakan tidak punya talenta atau kemampuan untuk bekerja seperti case tante saya? Tidak mungkin. Tapi kalau sampai orang useless, tidak berguna, tidak punya potensi, ini masalahnya bukan satu hari. Ya. Punya latar belakang sampai dia berkeadaan itu. Ya. Bisa karena orang tua atau karena lingkungan. Biasanya karena keluarga. Karena yang sering saya dengar dari khotbah Om Eras, kodrat manusia itu pada dasarnya untuk bekerja, karena di langit baru, bumi baru juga kita bekerja. Iya, dan biasanya orang kalau tidak punya talenta, tidak punya tanggung jawab, dia akan jadi benalu. Dan orang seperti ini sulit masuk kerajaan surga. Apakah menikah menjadi satu-satunya solusi untuk tante saya, seperti yang mama saya sarankan? Belum tentu, tapi bisa iya. Kalau suaminya baik, membimbing dia, bisa saja. Kalau suaminya tidak baik, malah tambah rusak dia. Iya. Itu masalahnya. Iya. Terus, Saya sudah banyak mendengar seminar Om Eras mengenai jodoh, dan ketika saya melihat kondisi tante saya saat ini, dia memang belum selesai dengan dirinya. iya, Karena pemahaman dan pengenalannya akan firman Tuhan juga salah. iya, dia juga, ya udah, nggak bener lah ya. Terus, Apa yang harus saya lakukan, Om? Apakah saya harus diam saja menyikapi hal ini? Terima kasih Om Eras, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati Om dan tim. kamu hebat loh, umur 21, tapi kamu memiliki beban terhadap tante kamu, dan cara kamu menilai tante kamu itu luar biasa loh. Iya. Jadi, yang kamu lakukan minta hikmat Tuhan karena kamu ponakan. Ya, kamu ponakan, kamu nggak bisa khotbahin dia. Tapi dari hidupmu, kamu akan jadi kesaksian. Dan itu luar biasa nanti, kesaksian kamu akan memberkati dia. Iya. Ya, kamu tunggu hikmat Tuhan saja, nak. Mendoakan tantemu, lalu menunggu hikmat Tuhan, apa yang harus kamu lakukan itu saja. Iya. Oke, teruskan. Yang berikutnya, saya perlu bacakan, Pak? Atau ini? Ada yang bersifat pribadi. Oke, ini pribadi nih. Iya. Ini tolong bisa nanti dihubungi langsung. Ya. Ini, ya, wanita usia 67 tahun ini ya, kasihan ini. Iya. Dia tinggal di Australia. Oh, mungkin harus dibacakan juga nih. Dibaca aja, Pak ya. Yuk, ayo, biarin deh. Baik. Dari wanita usia 67 tahun menikah memiliki satu orang anak tinggal di Australia. Shalom Bapak Erastus Sabdono, hamba terkasih Elohim Yahweh. Maaf Pak Eras, saya ingin bertanya, saya ada rumah di Jakarta Barat di Jelambar. Rumah tersebut sedang kami jual, tetapi berkali-kali transaksi akhirnya dibatalkan. Dengan alasan di belakang rumah kita yang awalnya tanah kosong Milik kelenteng atau Konghucu, sekarang dibangun untuk dijadikan rumah penyimpanan abu, dalam kurung orang yang meninggal dan dikremasi. Itulah alasan kenapa mereka takut untuk membeli rumah tersebut. Maaf Pak, apa yang harus kita lakukan? Mohon nasihatnya dan doanya ya Pak Eras. Terima kasih banyak. Elohim Yahweh memberkati pelayanan dan kesehatan hambanya, Bapak Eras, keluarga, dan tim. Amin. Kalau saya sarankan buat tembok setinggi-tingginya. Ya, bukan mau nipu, tapi tembok secara psikologi akan membuat bayangan orang beda. Kecuali rumah abunya 6 lantai. Tapi sebenarnya ada cara juga. Jadi tembok rapat,
sehingga tidak bisa lihat belakang. Ya. Itu juga bisa. Ya, kita berdoa saja, selalu saja ada orang yang berani tinggal di dekat rumah abu. Khususnya mereka yang beragama Konghucu juga Ya. masih ada, ya. Atau dijual saja kepada pemilik rumah abu itu. Ya. Pemilik rumah abu pasti agak kemungkinan besar mau, dia bisa memperluas. Karena beli tanah yang berhimpitan dengan rumah itu bisa. Jual jangan ke orang lain, ke rumah abu itu. Ya. Ya, tapi jangan jual murah. Karena kalau orang beli tanah atau rumah kita yang sebelahnya milik dia, Ya. itu kita bisa punya bargaining, ya. Oke, selamat menjual ke rumah abu itu. Jual aja ke rumah abu itu. Ya. Untung dibacakan, saya pikir rumit Iya. bagaimana. Oke. Oke, nggak masalah itu. Ya, jual aja ke rumah abu itu, ya. Atau kepada orang yang tidak takut rumah abu, tapi harganya jangan terlalu mahal. Oke, Ya. oke. Berapa luas nggak disebutnya? Nggak disebutkan, Pak. Hanya ada lokasinya yang disebutkan. Tapi kanan kirinya kan ada rumah juga kan mestinya. Iya. Kalau kanan kiri ada rumah, kok kanan kirinya kok nggak takut? Iya. Ini langsung mungkin, Pak. Iya, oke. Teruskan ya. Baik, berikutnya dari seorang pria usia 27 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Tengah. Ini jemaat dari satu gereja, ini gereja Tunggu, mana gereja? Protestan, Pak ya. Injili. Oh, Injili, ya, Injili. Baik. Gini loh, kita mesti kasih tahu kita itu nggak sebut denominasi, tapi Iya, Injili, Protestan, Katolik. Tapi kadang-kadang ada gereja yang nggak jelas. Ini Iya. masalahnya. iya, Pak. Ya, kalau yang ini kayaknya Injili. Injili ya, Pak. Oke, Baik. terus. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saya yang telah dijawab di episode 1029. Ini tentang mengasihi Tuhan itu progresif dan bukan karunia. Ya, Dan terima kasih juga atas buku pembaringan terakhir yang Bapak kirimkan dan saat ini sedang saya baca buku Bapak. Berikut ini adalah pertanyaan saya berdasarkan khotbah-khotbah Pak Eras yang telah saya ikuti bertahun-tahun. Saya memperoleh intisari bahwa tujuan hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa seperti Kristus, yang berarti segala pikiran, ucapan, dan tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Seperti yang telah diperagakan Kristus selama hidupnya. Hidup tidak bercacat celah sehingga menjadi kesukaan Bapa. Pertanyaan saya adalah, apakah dalam tingkat pertumbuhan tertentu dengan pimpinan Roh Kudus, manusia bisa sama sekali tidak berdosa? bisa. Ya. Mestinya bisa. Karena saya pernah bertanya kepada pendeta-pendeta senior dan juga dosen teologi. Mereka sepakat bahwa sampai kapanpun manusia tetap bisa berdosa walaupun dipimpin Roh Kudus. Kalau menurut saya tetap bisa. Ya. Namun jumlah perbuatan dosanya lebih sedikit, misalnya dari 100 ke 50. Hal ini disebabkan karena ada kodrat dosa di dalam dirinya, sehingga sampai kapanpun dia bisa berdosa. Makanya kodrat dosa harus menjadi kodrat ilahi. Ya. Gimana sih? Ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 ke 4. Jadi manusia Allah, man of God. Kalau kita berkata barang siapa tinggal dalam dia, maka dia tidak bisa berbuat dosa lagi. Alkitab kan jelas mengatakan begitu. Ya. Oke, teruskan. Kemudian pertanyaan kedua sebagai berikut, Pak. Izinkan saya bercerita terlebih dahulu. Saya pernah mengalami beberapa kali pengalaman ini. Suatu waktu saat saya berdoa, tiba saatnya di bagian pengakuan dosa. Biasanya Roh Kudus menunjukkan letak kesalahan saya dengan tepat, sehingga saya bisa mengetahui apa kesalahan saya dan bagaimana situasi saat saya bersalah dan waktu ketika saya melakukan kesalahan, misalnya pagi, siang, atau malam. Tetapi pada malam itu saat mengaku dosa, anehnya Roh Kudus diam dan tidak menunjukkan kesalahan atau dosa yang saya perbuat. Walaupun saya terus meminta supaya Roh Kudus menegur atau menyatakan kesalahan, dia tetap tidak menunjukkan kesalahan saya. Mungkin kesalahan itu tidak ada atau belum waktunya diberitahu. Iya. Seperti anak kecil buat kesalahan. Orang tua tahu bahwa dia memang tidak bisa tidak salah karena ketidakmampuannya. Jadi orang tua ya tidak menyalahkan. Memang di hari itu saya berusaha bersungguh-sungguh untuk hidup berkenan di hadapan Bapa dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Yang saya rasakan dalam hari itu adalah saya merasa puas, tenang, dan bersemangat karena melakukan kehendak Allah. Itu adalah salah satu hari yang terindah dalam hidup saya dan saya ingin menjalani hari itu lagi. Harus. Saya dulu kalau sebelum tidur selalu berlutut minta ampun dulu. Sekarang saya enggak. Saya tidur, saya langsung tidur. Karena saya saya tidak merasa ada salah. Walaupun besok paginya waktu bangun saya tetap berkata ampuni jika ada dosa kesalahan. Tapi sekarang udah tidak.
Bukan saya buat-buat. Kalau saya ada salah, saya berlutut dulu. Begitu. Kalau tidak, atau ragu-ragu. Tadi itu salah nggak ya? Gitu. Saya bereskan di hadapan Tuhan. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah benar saya didapati tidak berdosa oleh Roh Kudus sepanjang hari itu? Ya, memang harus begitu. Memang harus begitu. Terus, Atau saya melakukan kesalahan namun tidak sadar? kalau Roh Kudus tidak bicara, berarti tidak ada salah. Ya. Mohon pencerahannya, Pak. Oh iya, Pak. Kalau Bapak berkenan, bolehkah saya dikirimkan buku, ini buku Bapak juga. Judul tulisan apa? Bapak. Menemukan jodoh sesuai kehendak Allah. Oke, kita Sebab saya sedang kirimkan ya. bergumul, ya. Terima Wow, kasih, keren Tuhan berkati. sekali ya. Oke, keren sekali. Keren sekali. Cukup ya. Ya. Kita akan bertemu lagi di episode 1102. 102. Sampai jumpa, Tuhan berkati.